Nah, gimana adik-adik? Sudah pada panas kan? Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan. Adik-adik, mungkin dalam 1 minggu ini pernah kita melakukan kesalahan, baik kepada orang tua kita, baik kepada teman-teman kita. Mari kita sama-sama mengakui kesalahan kita. Kita berdoa. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya ya. Ayat bulanan kita untuk minggu ini, Keluaran 3 ayat 8.
Semua adik-adik membuka Alkitabnya ya. Keluaran 3 ayat 8. Sama-sama kita membaca. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Amin. Demikian ayat bulanan kita. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi ya. Kita angkat pujian kita, melayani mengasihi lebih sungguh. Adik-adik sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah di rumah, Shalom.
Eh, Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat. Ini pertama sekali Inang Pendeta menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online, maka saat ini Inang Pendeta mau perkenalan dulu. Nama Inang Pendeta adalah Pendeta Kristina Borusibarani. Ya, salam kenal buat adik-adik semuanya. Nah, firman Tuhan yang menjadi khotbah, menjadi renungan dalam ibadah hari ini. Ayo adik-adik sekalian dibuka Alkitabnya dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat ke-21. Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Oke. Nanti adik-adik bisa membacanya di rumah. Dengarkan penjelasan Inang dan renungan dari Inang saat ini. Firman Tuhan ini adalah menceritakan tentang kisahnya si Yusuf. Yusuf itu adalah anaknya si Yakub. Nah, Yusuf memiliki banyak sekali saudara-saudaranya. Ada 13. Nah, dari yang ke-13 itu, anak kesayangan ayahnya, anak kesayangan di tengah-tengah keluarganya adalah si Yusuf. Nah, karena dia menjadi anak kesayangan, maka saudara-saudaranya yang lain cemburu. Mereka cemburu, mereka tidak suka kepada si Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya sepakat dan membuang Yusuf ke sumur yang dalam, yang kering. Baru setelah itu, si Yusuf kembali dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Setelah dijual, Yusuf di sana menjadi budak, menjadi pembantu di istana. Tetapi sekalipun dia menjadi budak, sekalipun dia menjadi pembantu, ada sifat dari si Yusuf yang sangat penting untuk kita tiru, untuk adik-adik sekalian ditiru adalah dia tetap bersikap baik. Dia sekalipun pembantu, sekalipun dia budak, tapi dia tetap bersikap baik kepada semua orang yang ada di istana itu. Kemudian Yusuf ini juga terkenal sebagai juru mimpi. Ketika ada orang yang bermimpi, cerita kepada Yusuf, maka diartikan oleh Yusuf. Dan dia menafsirkan, mengartikan mimpi raja pada saat itu. Dan karena sifat baiknya si Yusuf, dia semakin lama semakin terkenal, semakin lama semakin naik, semakin lama semakin banyak orang yang mengenal si Yusuf. Akhirnya dia menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada saat ini dari mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-51 di sana menceritakan bahwa Yusuf tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya. Sekalipun tadi Yusuf sudah dibuang, dia sudah dijual, tapi Yusuf tidak mau balas dendam kepada saudara-saudaranya. Ketika ayah mereka meninggal, maka saudara-saudara yang menjual, saudara-saudara yang membuang dia datang kepada si Yusuf. Tapi dalam hati mereka berpikir bahwa si Yusuf ini nanti akan marah, si Yusuf ini nanti akan balik balas dendam kepada mereka. Tapi kenyataannya Yusuf itu kembali merangkul, kembali memeluk saudara-saudaranya dan berkata, "Aku bukan Tuhan yang mau membalas dendam. Yang membalas dendam itu adalah yang membalaskan segala perbuatan manusia adalah itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Manusia tidak boleh melakukannya." Maka dari firman Tuhan pada saat ini ada 3 hal yang mau Inang Pendeta sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama, selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Adik-adik sekalian pernah berbuat baik? Pastinya pernah. Nah, dimanapun kita berada,
Apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan dari hati. Harus kita kerjakan dengan baik. Dan harus bersikap baik kepada semua orang. Yang kedua, jangan membalaskan dendam. Nah, Inang Pendeta mau tanya nih buat adik-adik sekalian. Pernahkah adik-adik sekalian berbuat salah? Pernahkah adik-adik sekalian berdosa? Pasti pernah. Pasti pernah berbuat salah. Tapi firman Tuhan pada saat ini, jangan membalas dendam. Mungkin pernah kita dibuat marah, pernah dibuat menangis oleh kakak, oleh abang, atau oleh teman-teman sekalian. Jangan membalaskan dendam. Karena itu tidak boleh. Firman Tuhan melarangnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah jadilah orang yang mudah memaafkan. Jadi orang yang mudah memaafkan. Karena orang yang mudah memaafkan pasti disayang oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, mau kan jadi anak kesayangan Tuhan? Kalau mau jadi anak kesayangan Tuhan, maka harus mudah memaafkan. Ingat yang ketiga tadi, yang pertama selalu berbuat baik, yang kedua jangan membalaskan dendam, dan yang ketiga jadilah anak-anak sekolah minggu, jadilah orang yang mudah memaafkan. Karena dengan demikian maka adik-adik sekalian menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu hari ini. Jadikanlah adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu berbuat baik, menjadi anak-anak yang tidak mau balas dendam, dan menjadi anak-anak yang selalu mau memaafkan orang lain. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini, setiap pertumbuhan mereka ya Tuhan, dan berkati mereka di dalam mengikuti pelajaran sekolah di rumah mereka masing-masing. Berikan kepintaran, kebijaksanaan yang daripada-Mu. Berkati juga setiap orang tua mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang daripada-Mu. Ampuni kami dari segala dosa kami, agar kami layak menjadi berkat. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian, kami bawa korban pujian. Adik-adik sekalian, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang salah pada kami. Dan janganlah kami bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.